Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas G, mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat, angkatan 2022. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Wawasan Sosial Budaya dengan dosen pengampu Ibu Hikmawati SPT MSI. Saya Nur Alim Sarjan dengan NIM C01223777 sebagai pemateri pertama dengan materi multikulturalisme, pluralitas, dan keberagaman budaya. Baik, yang pertama itu pengertian multikulturalisme. Multikulturalisme berasal dari dua kata, yaitu multi dan kulturalisme. Multikulturalisme adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan terhadap adanya keragaman dan berbagai macam budaya atau multikultural yang ada di dalam kehidupan masyarakat yang menyangkut nilai-nilai sistem budaya, kebiasaan, dan politik yang mereka anut. Menurut Syaki Mubarok, multikulturalisme itu ada 4 jenis. 1. Jenis multikulturalisme isolasionis yang mengacu pada masyarakat di mana berbagai kelompok kultural menjalankan hidup secara otonom dan terlihat dalam interaksi yang hanya minimal antara satu sama lain. 2. Jenis multikulturalisme akomodatif, yaitu masyarakat yang memiliki kultur dominan yang membuat penyesuaian dan akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultur kaum minoritas. 3. Jenis multikulturalisme otonomis, yaitu masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif bisa diterima. Dan yang terakhir, jenis multikulturalisme kritikal atau interaktif, yakni masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural tidak terlalu terfokus dengan kehidupan kultural otonom, tetapi lebih membantu penciptaan kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif distinktif mereka. Manfaat keberagaman budaya itu 1. Dalam bidang bahasa, kebudayaan daerah yang berwujud dalam bahasa daerah dapat memperkaya pembendarahan istilah dalam bahasa Indonesia. 2. Dalam bidang pariwisata, yaitu keberagaman budaya dapat dijadikan objek dan tujuan pariwisata di Indonesia yang bisa mendatangkan devisa. 3. Pemikiran yang timbul dari sumber daya manusia masing-masing daerah dapat dijadikan acuan bagi pembangunan nasional. 4. Menumbuhkan sikap nasionalisme. 5. Identitas bangsa di mata internasional. Dan yang terakhir, alat pemersatu bangsa. Ada beberapa kritik terhadap multikulturalisme, yaitu mempertanyakan perlu tidaknya keragaman budaya suku bangsa di dalam suatu negara. Multikulturalisme adalah topik perdebatan utama di beberapa negara Eropa yang dulu identik dengan etos budaya nasional yang tunggal. Para kritikus multikulturalisme menolak integrasi budaya berbagai kelompok etnis dan budaya dengan hukum dan nilai negara yang dihuninya. Para kritikus juga mendukung asimilasi berbagai kelompok etnis dan budaya dengan identitas bangsa yang tunggal. Menurut penelitian Guneu, multikulturalisme dapat menjadi tabir bagi masyarakat yang lebih memilih dipandang sebagai lebih homogen meski jalan-jalan heterogen. Karena itu, dimensi kolonial sejarah satu negara sangat berdampak pada pembentukan identitas kaum minoritas sekaligus mengagung-agungkan perbedaan budaya. Sikap-sikap yang perlu dihindari dalam masyarakat multikultural yaitu 1. Primordialisme, yaitu perasaan kesukuan yang berlebihan dengan menganggap suku bangsanya sendiri paling unggul, maju, dan baik. 2. Etnosentrisme, yaitu sikap atau pandangan yang berpangkat pada masyarakat dan kebudayaannya sendiri. 3. Yaitu diskriminatif, yaitu sikap yang membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, suku, bangsa, golongan, agama, dan lain sebagainya. Terakhir yaitu stereotip, yaitu konsepsi mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat.
Saya Rawa Isa dengan NIM channel 122124 sebagai pemateri kedua dengan judul materi Manusia, Alam, Teknologi, dan Kebudayaan. Pengertian alam, dunia, teknologi, dan kebudayaan. Alam adalah keseluruhan dunia yang berupa fisik yang ada di luar dan lepas dari tindakan manusia. Manusia berada dalam alam, bahkan di samping itu, manusia merupakan bagian dari alam. Sebagai bagian dari alam, relasi manusia dengan alam merupakan relasi antar objek. Tetapi karena manusia mampu melampaui alam, maka relasi antara manusia dan alam pun merupakan relasi antar subjek dan objek. Manusia adalah subjek, sementara alam adalah objek. Dunia adalah nama umum yang digunakan untuk menyebut keseluruhan peradaban manusia, pengalaman manusia, sejarah atau kondisi manusia secara umum di seluruh bumi atau mengenai segala sesuatu yang terdapat di dalamnya. Dalam konteks filosofi dunia, bisa merujuk pada keseluruhan fisik alam semesta dan sebuah konsen ontologi. Lingkungan adalah seluruh perangkat elemen yang termasuk kerangka, kondisi sekeliling, dan kondisi hidup manusia dan masyarakat. Dengan demikian, istilah lingkungan menyangkut relasi manusia alam yang berkaitan dengan bidang transformasi replikal manusia oleh alam maupun transformasi oleh manusia. Teknologi berasal dari kata Yunani, yaitu techne, yang berarti kerajinan atau keterampilan, dan logos yang artinya ilmu, gagasan, atau pengetahuan. Teknologi secara etimologis berarti pengetahuan atau ilmu tentang keterampilan. Namun, dalam perkembangan lebih lanjut, keterampilan dijalankan menurut langkah metode atau prosedur tertentu, sehingga ia menjadi pengetahuan sendiri sebagai ilmu teknologi, yang merupakan ilmu tentang penerapan ilmu pengetahuan dalam praktik keterampilan. Teknologi dipahami sebagai penerapan ilmu pengetahuan pada proses sarana dan alat dalam proses produksi. Selanjutnya, hubungan antara manusia, alam, teknologi, dan kebudayaan. Hubungannya yaitu eksistensial antara manusia, alam, dan teknologi bukanlah hubungan fungsional, melainkan hubungan eksistensial. Karena manusia merupakan makhluk internasional, yaitu makhluk yang selalu membuka diri pada dunia, dimanapun hubungan tersebut dijembatani oleh adanya teknologi. Manusia merupakan makhluk yang berbeda, bahkan juga terpisah dari alam dengan cara hidupnya yang khas. Sementara alam adalah segala sesuatu yang berada di luar manusia. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia, karena manusia yang memiliki teknologi. Alam merupakan keseluruhan yang ada yang melingkungi kebudayaan. Tidak ada kebudayaan tanpa alam. Kebudayaan muncul dari alam. Teknologi merupakan salah satu bidang adaptasi kultural, dan teknologi juga merupakan jendela antara dunia natural, manusia, dan kebudayaan. Dampak teknologi bagi manusia dan lingkungan dibagi menjadi dua dampak, yaitu dampak positif, di mana dampak yang memberikan keuntungan bagi manusia dan lingkungan, dan dampak negatifnya, yaitu di mana dampak yang memberikan kerugian bagi manusia dan lingkungan. Dampak teknologi bagi manusia dan lingkungan dibagi menjadi beberapa bidang. Yang pertama, bidang politik yang mempunyai dampak positif seperti memberikan dorongan yang besar bagi konsolidasi dari demokrasi di banyak negara, yang meningkatkan hubungan diplomatik antar negara kerja sama antar negara, jadi lebih cepat dan mudah. Untuk dampak negatifnya yaitu negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan, timbul gelombang demokratisasi atau kebebasan, adanya ancaman diintegrasi yang akan menggoyahkan sebuah negara. Bidang ekonomi dibagi menjadi dua dampak juga, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya seperti produktivitas dunia industri, semakin meningkat kemajuan teknologi yang akan meningkat kemajuan produktivitas dunia industri, baik dari aspek teknologi industri maupun pada aspek jenis produksi. Dampak negatifnya yaitu terjadi pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan.
Bidang selanjutnya yaitu bidang sosial yang mempunyai dampak positif, yaitu kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antar manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dan dampak negatifnya yaitu dengan semakin pesatnya komunikasi berubah yang asalnya face to face menjadi tidak. Hal ini dapat menyebabkan komunikasi menjadi hampa. Bidang yang terakhir adalah bidang budaya, di mana bidang budaya memiliki dampak positif dan dampak negatif. Positifnya yaitu mempermudah seseorang di seluruh negara mengetahui berbagai macam budaya yang ada di belahan bumi yang lain. Dan dampak negatifnya yaitu terjadi akulturasi budaya yang selanjutnya berkembang menjadi budaya massa. Selanjutnya, etika lingkungan hidup. Etika lingkungan hidup merupakan petunjuk atau arah perilaku praktis manusia dalam mengusahakan terwujudnya moral lingkungan. Etika lingkungan hidup juga berbicara mengenai relasi di antara semua kehidupan alam semesta untuk menuju kepada etika lingkungan hidup tersebut. Diperlukan pemahaman tentang perubahan pandangan terhadap lingkungan hidup itu sendiri. Jadi, etika lingkungan merupakan kebijaksanaan moral manusia dalam bergaul dengan lingkungannya. Etika lingkungan diperlukan agar setiap kegiatan yang menyangkut lingkungan dipertimbangkan secara cermat sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Adapun prinsip dalam etika hidup, yang pertama, prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam. Kedua, prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Dan yang ketiga, prinsip keadilan. Selanjutnya, teori etika lingkungan hidup. Yang pertama, antroposentrisme yang merupakan suatu etika yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Yang kedua, biosentrisme yang merupakan suatu paradigma yang memandang bahwa setiap kehidupan dan makhluk hidup yang mempunyai nilai dan berharga pada dirinya sendiri, sehingga pantas mendapat pertimbangan dan kepedulian moral. Dan yang terakhir, ekosentrisme yang merupakan suatu paradigma yang lebih jauh jangkauannya memuaskan etika pada seluruh komunitas ekologis. Saya Darmuni dengan NIM C0122383 sebagai pemateri ketiga dengan judul materi Budaya Konsumsi, Gaya Hidup, dan Identitas. Makna konsumsi dan konsumsi sebagai bagian dari kebudayaan. Pengertian konsumsi. Secara umum, konsumsi adalah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Gaya hidup adalah bagian dari kebutuhan sekunder manusia yang bisa berubah bergantung terhadap zaman atau keinginan seseorang untuk mengubah gaya hidupnya. Gaya hidup dapat dilihat dari cara berpakaian, kebiasaan, dan lain-lain. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, konsumsi artinya pemakaian barang-barang hasil industri, barang makanan, dan sebagainya. Di era modern, masyarakat membeli barang dan jasa bukan sekedar nilai, manfaat, atau karena terdesak kebutuhan, melainkan dipengaruhi oleh gaya hidup konsumtif yang didorong gengsi agar tidak disebut ketinggalan zaman. Perkembangan konsumsi dilatar belakangi oleh munculnya masa kapitalisme yang disusun oleh Karl Marx yang kemudian disusul dengan liberalisme. Budaya konsumsi yang merupakan jantung dari kapitalisme adalah sebuah budaya yang di dalamnya terdapat bentuk halusinasi, mimpi, kemasan wujud komoditi yang kemudian dikonstruksi sosial melalui komunikasi ekonomi, iklan show, media sebagai kekuatan tanda somatic power. Kapitalisme yang dikatakan Marx bertujuan untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya, terutama mengeksploitasi pekerja. Realisasi nilai yang terlihat dalam bentuk uang yang diperoleh dengan menjual produk sebagai komoditas. Budaya konsumen merupakan hasil konstruksi dan kapitalis, sehingga saat ini belanja telah menjadi kegiatan relaksasi untuk pengisi waktu luang atau hanya sekadar shopping. Penyebab perkembangan budaya konsumsi dapat dilihat
dari 1. Berbagai jenis barang komoditas terbesar di pasar. 2. Pasar menempati posisi penting untuk mendapatkan komoditas. 3. Kegiatan belanja berubah menjadi kegiatan mengisi waktu luang. 4. Terciptanya barang inovasi dalam kegiatan belanja. 5. Perkembangan model pembelian secara kredit. 6. Terjadinya manipulasi ruang dan waktu melalui media periklanan. Dampak dari budaya konsumsi. Dampak positif, membuka dan menambah lapangan pekerjaan karena akan membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak untuk memproduksi barang dalam jumlah besar, meningkatkan motivasi konsumen untuk menambah jumlah penghasilan agar bisa membeli barang atau jasa yang diinginkan dalam jumlah dan jenis yang beraneka ragam. Dampak negatif, timbul pola hidup masyarakat yang hedonisme, konsumerisme, dan kapitalisme. Akar ontologis dan metafisik budaya. Konsumsi gambaran masyarakat konsumerisme mengalami budaya konsumsi yang tidak bisa mereka tinggalkan terhadap mall dan supermarket. 1. Perilaku konsumen membutuhkan rasa nyaman, aman, dan bebas dalam berbelanja, serta kepuasan dalam pelayanan berbelanja, antara lain ruangan ber-AC dan mekanisme belanja dengan sistem self dan service. 2. Prinsip efisiensi dan fleksibel dalam pelayanan berbelanja di mall dengan fasilitas dan sistem pembayaran melalui ATM dan kartu kredit member. Kemudahan konsumen dalam mengatur keuangan rumah tangga yang merupakan gaya hidup masyarakat konsumsi. 3. Keberadaan mall dan supermarket menjadi sarana konsumsi adalah sebagai bentuk destinasi antara kelas dominan dan kelas lainnya. Nilai-nilai kebudayaan yang terrepresentasi dari perkembangan konsumsi mie instan. Tahun 1971 merupakan awal dari kebudayaan makanan yang diproduksi dari bahan gandum, seperti biskuit, mie, dan lain-lain. Membuka perkenalan terhadap lidah dan perut sebagai cita rasa dunia pertama bagi bangsa Indonesia. Pada tahun 1970-an, Indonesia telah mengimpor biji gandum dari Amerika. Sejak saat itu, konsumsi gandum atau terigu di Indonesia setiap tahun selalu meningkat. Konsumsi terigu di Indonesia dipakai untuk industri bahan pangan berupa mie basah, mie instan, roti, mie, telur, dan sisanya dikonsumsi langsung oleh masyarakat. Menurut catatan, jumlah konsumsi mie instan di Indonesia terus mengalami peningkatan. Angka konsumsi mie instan pada tahun 1993 adalah 2,2 miliar bungkus, 1996 lebih dari 4,3 miliar bungkus, dan tahun 2000 menjadi 8,2 miliar bungkus. Sejarah membuktikan bahwa mie instan dapat segera tampil di tempat-tempat yang sedang ditimpa bencana lain atau kekurangan makanan seperti peristiwa gempa dan tsunami di Aceh, gempa di Yogyakarta, dan peristiwa bencana-bencana yang lain. Mie instan juga bisa menjadi paket murah nutrisi penyeimbang bagi pola makanan di negara berkembang. Penampilan yang elegan dan mengikuti perkembangan zaman dapat menjadi kunci penerima makanan secara global. Dengan mengonsumsi makanan mie instan siap saji seperti mie instan, mereka merasa bisa mengikuti dan berbeda pada simbol-simbol untuk gaya hidup masyarakat modern. Saya mematerikan dengan NIM C012239 sebagai pemateri keempat dengan judul materi Visi Baru tentang Kebudayaan. Visi baru tentang kebudayaan mencakup transformasi dan evolusi kebudayaan dalam era modern. Berikut adalah beberapa contoh visi baru tentang kebudayaan. Yang pertama, kebudayaan yang terhubung secara global. Visi baru tentang kebudayaan mencerminkan dunia yang semakin terhubung secara global. Ini melibatkan pertukaran budaya yang lebih intens antara masyarakat dan negara-negara, baik melalui media sosial, internet, maupun perjalanan internasional. Visi ini menekankan pemahaman dan penghormatan terhadap kebudayaan orang lain, serta pengakuan kekuatan kolaborasi lintas budaya. Yang kedua, kebudayaan yang berkelanjutan. Visi baru tentang kebudayaan juga melibatkan keberlanjutan kebudayaan di tengah perubahan sosial, lingkungan, dan teknologi. Ini melibatkan perlindungan dan pemeliharaan warisan budaya
praktik tradisional, bahasa, dan pengetahuan lokal. Visi ini juga mencakup pemikiran inovatif tentang bagaimana menggabungkan nilai-nilai tradisional dengan solusi modern untuk menciptakan budaya yang berkelanjutan. Yang ketiga, kebudayaan yang inklusif dan berkeadilan. Visi baru tentang kebudayaan mencakup inklusi dan keadilan sosial. Ini melibatkan pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman budaya, suara-suara minoritas, serta kesetaraan akses dan kesempatan bagi semua kelompok dalam masyarakat. Visi ini juga mendorong perubahan sosial yang positif melalui kebudayaan seperti memerangi diskriminasi dan ketidaksetaraan. Yang keempat, kreativitas dan inovasi. Visi baru tentang kebudayaan mengakui pentingnya kreativitas dan inovasi dalam mengembangkan dan mempertahankan kebudayaan. Ini melibatkan dukungan terhadap seniman, perancang, dan inovator budaya dalam menciptakan ekspresi baru yang memperkaya kehidupan masyarakat. Visi ini juga mendorong penggunaan teknologi dan media baru dalam mengembangkan bentuk-bentuk seni dan budaya yang inovatif. Visi baru tentang kebudayaan mungkin bervariasi tergantung pada konteks dan perspektif lokal, tetapi pada intinya mereka mencerminkan pengakuan akan perubahan zaman dan tentang baru yang dihadapi oleh kebudayaan dalam era modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ririn Afriani dengan NIM C01225503 akan menjelaskan materi 5 yaitu globalisasi budaya. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan globalisasi kebudayaan? Jawabannya yaitu globalisasi budaya adalah penyebaran gagasan, makna, dan nilai keseluruhan dunia dengan cara tertentu untuk memperluas dan mempererat sosial. Proses ini ditandai oleh konsumsi budaya bersama, dibantu oleh internet, media, budaya masyarakat, dan perjalanan luar negeri. Baik, yang kedua, sebutkanlah dampak positif dan negatif globalisasi kebudayaan. Jawabannya yaitu dampak positif globalisasi kebudayaan yaitu antara lain berkembangnya pengetahuan dan teknologi, mempertinggi pandangan hidup kerjasama, sampai arus ekonomi yang semakin tinggi. Sedangkan dampak negatifnya yaitu globalisasi merupakan terjadinya kesenjangan sosial hingga pola hayati konsumtif tertentu menjadi faktor yang merugikan. Yang ketiga, sebutkanlah contoh-contoh kebudayaan global dalam bidang ekonomi, politik, hukum, dan kebudayaan itu sendiri. Yang pertama yaitu bidang ekonomi. Contoh yang pertama itu adalah kebebasan berinvestasi. Kebebasan berinvestasi itu seperti perusahaan makanan asal luar negeri yang membuka cabangnya di Indonesia. Dan yang kedua itu mengonsumsi barang impor, seperti memudahkan masyarakat untuk bisa membeli dan mengonsumsi barang dari luar negeri. Selanjutnya itu ada di bidang politik, yang barang dari luar negeri. Selanjutnya itu ada di bidang politik. Yang pertama itu munculnya organisasi internasional, yaitu seperti munculnya organisasi yang anggotanya berasal dari berbagai negara di dunia. Yang kedua yaitu kerjasama internasional. Contohnya menimbulkan kerjasama internasional terjalin secara bilateral ataupun multilateral. Selanjutnya ada di bidang hukum. Contoh yang pertama yaitu adanya perlindungan hukum bagi warga negara asing di beberapa wilayah. Yang kedua, hukum internasional yang kadang-kadang mempengaruhi hukum dalam negeri. Baik, selanjutnya di bidang kebudayaan. Contoh yang pertama yaitu kebiasaan mendengarkan musik barat. Contoh yang kedua yaitu gelombang budaya Korea yang mendunia.
Nomor 4, sikap-sikap yang perlu dikembangkan dalam menghadapi globalisasi. Jawabannya yaitu yang pertama, memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, mencintai produk dalam negeri. Yang ketiga, menyaring informasi dan budaya yang masuk. Keempat, melestarikan kebudayaan dan tradisi. Dan yang terakhir, yang kelima itu mengumpul nilai nasionalisme dalam diri. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.